8 penjuru sinar matahari itu. Jadi itu kumpulan roh suci itu di sana. Dan roh suci di sana kenapa kok itu ada dewa-dewa macam-macam itu? Karena roh suci nanti itu dalam tetap mengelola kehidupan di jagat raya ini akan kembali ke bumi, ya, menitis kepada orang-orang tertentu sesuai dengan hukum dialektika kehidupan masyarakatnya, seperti itu. Okay. Terus ini, saya kan sering mendengar ungkapan bahwa hukum Allah pasti akan berlaku. Nah, itu maksudnya bagaimana yang Jati? Kan kadang di dalam menjalani kehidupan banyak problem, banyak masalah pekerjaan gitu kan, itu pikiran terkadang lelah. Yang gimana cara mengistirahatkan pikiran itu kalau versi yang Jati Kusumo? Ini kadang-kadang terpaksa sedikit agak dipacu oleh hasil teknologi. Misalnya gini, suatu saat itu saya sudah ini begitu kok lola cowok apa mau tidur nyenyak gitu. Apa? Saya beli iki lho Dek sing nggih turu iki apa iki? Obat apa ya? Pokoknya ada obat di merek di apotek itu loh ya. Tapi justru ternyata tidak diperbolehkan. Karena itu memaksakan diri satu. Dan obat-obatan itu umumnya punya dampak efek samping bagaimanapun ya. Obat tetap penting. Tapi kalau tidak lewat ahlinya, dokter, kan juga nggak bisa gitu lah kalau hanya sekedar beli-beli segala macam gitu. Nah, oleh karena itu ini saya mempelajari misalnya tangan saya dipecet-pecet gini, ini gitu, terus dipelintiri gini, kaki gini. Lama-lama itu ternyata relax. Setelah relax tidur, itu tidur lah. Pada waktu tidur yang baik kalau setelah saya dewasa sadar bahwa kita hidup itu ada sinar yang menyatukan tubuh saya dan suatu saat pun akan pulang ke tempatnya awalnya, saya mesti pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Sudah semua tidak saya pikir, tidak ada yang saya pikir. Meskipun gini ya tetap setiap hari saya serbeti dengan penuh cinta kasih, tapi bukan waduh itu kalau saya nggak mikir seperti itu. Jadi semua tak anggap tidak ada gitu loh. Gitu. Supaya tidak kemelekatan tadi ya. Kemelekatannya tidak ada. Antara lain teori budaya itu. Terus sebagai seorang anak barangkali yang Jati kan dulu tetap punya cara-cara khusus untuk menenangkan, membahagiakan hati ibunya. Karena itu bagian dari jalan pembuka keberhasilan sang anak, memudahkan jalan hidupnya sang anak. Nah, seberapa keras yang Jati berusaha untuk memenangkan hati ibunya dulu? Ini agak aneh dan agak lucu ya. Waktu saya di Jakarta punya tetangga namanya Dokter Sukowaluyo ya. Itu ada depan rumahnya saya di Jakarta sana. Pagi-pagi datang ke rumah saya, monggo Dok, ada apa? Gini, datang. Terus monggo silakan duduk. Ngersakaken kopi, mboten. Wonten apa Dok? Pak Jati kersa tindak haji. Pak Jati kersa tindak haji gitu loh. Terus saya bilang begini, haji ini ku napa sih Dok? Walah, setiap Jumat penjenengan ngumpulaken lari nem-nem di sini, sama beri pemahaman tentang kitab, pemahaman tentang Rasul, pemahaman tidak ten Mekah. Saya masih minta, Dok nuwun sewu, ngapunten nggih, kula purun bidang rika nek ibu sing nglairke kula dijak. Gitu. Sampai begitu ya? Saya 12 juta loh Pak Jati. Waktu itu 93 apa itu? 12 juta. Nun sewu Dok, kula mboten kok ngrumiyini nggih. Nek jenengan kersa mangke jenengan rezeki sampeyan melimpah ruah.
Mbuh, pokoknya waktu itu aku pengen ibu itu tidak rono ngono lho. Karena saya itu hidup di desa, Dik. Di desa itu lek krungu wong lu munggah kaji sak kecamatan iki krungu kabeh. Apane oleh gelar anu suwenenge setengah mati gitu. Sampai begitu ya upaya. Tapi penting ya seorang anak untuk memenangkan hati ibunya itu ya. Iya. Dan kita jangan gembira berlebihan sebelum orang tua kita gembira. Itu harus ya. Katakanlah kalau punya rasa gembiraan ditabung aja. Misalnya punya duit lebih, jangan gini kalau selama bapak ibu masih ada. Gitu ya. Harus untuk apa bapak yang disenengkan ibu yang disenangi apa gitu. Itu harus. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada. Dan beliaulah adalah wujud bidadari yang kelihatan di rumah kita ya. Ibu itu tadi. Lah itu. Betul. Tuhan yang kasat mata ibaratnya yang ya. Lah piye to, Dik? Dalam kandungan 9 bulan ya. Sampai lahir digendong ini, waduh penuh dengan cinta kasih. Mungkin kalau ada harimau datang ya mungkin ibu kita gulut be harimau supaya anaknya selamat, mungkin loh ya. Betul. Ya ini memacu supaya kita berlomba-lomba untuk membahagiakan orang tua kita ya. Bapak juga begitu, karena tanpa bapak tidak akan lahir kita. Oleh karena ibu dulu baru bapak. Waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang di bumi ini yang harus kita hormat? Ibumu, ibumu baru bapakmu. Nah, pada waktu itu, pada waktu bapak saya itu disiksa oleh situasi politik, Dek. Waduh, saya itu hati saya, aku sok ngamuk aku, dewe sing ngamuk ngelawan kowe. Pikiranku. Waktu itu tahun piro itu tahun anu ya. Lah ya apa, Dek? Bapak saya itu gerilya neng hutan-hutan, ngerasne wong desa-desa untuk melawan Belanda pada waktu itu. Pada waktu zaman PKI, di PKI kan. Hanya gara-gara bapak saya itu memang seneng ini, seneng gamelan, seneng lumpuk nih latihan-latihan di rumah. Anak-anak yang seneng latihan ludruk juga diberi fasilitas, kon podo ludrukan, wayangan gitu ya. Pada waktu itu bapak saya tuh mikir, kalau saya nanti dibunuh oleh mereka, sampai disembelih oleh mereka, anak saya 11 itu makan apa? Waduh deh, bapak saya itu bagaimana tidur di pohon kelapa 1 bulan, nggak berani turun. Karena kalau saya mati, anak saya nanti makan apa? 11 masih kecil-kecil. Gitu. Jadi bawa naik itu bawa tampar. Kalau pagi gitu tamparnya diinjobo, kalau udah sepi gitu dikasih makanan dikerek munggah. Ya. Sampai di situ. Iya. Oke. Ini ada titipan pertanyaan lagi. Yang Jati Kusumo, perlukah sebenarnya kita untuk mengaktifkan sedulur papat kali mau pancer? Itu bagi orang Jawa sangat perlu. Karena kita lahir ini sebenarnya tidak sendirian. Waktu roh itu ada di indung telur ibu, lalu bapak mengirim sperma kepada ibu, spermanya bapak itulah kumpulan dari material bumi ini. Jadi bapak apa yang dimakan, nanti mempengaruhi karakter anak, sangat mempengaruhi, ya. Makanya makan dan minum harus ekstra hati-hati. Kalau misalnya baru nikah, baru segala macam gitu ya. Dari kumpulan material itulah setelah membuahi indung telur, ya, indung telur itu isinya roh suci, isinya Tuhan. Bungkus menjadi tubuh kita. Daging ini dipinjami tanah, tulang ini dipinjami air, darah ini pinjami api, bernapas ini dipinjami udara. Nah, lalu membungkus roh suci yang namanya Tuhan itu, kalau nanti itu misalnya ini kembali ke sang peminjam, harus dikembalikan dengan sopan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Pemurah lagi Penyayang, atas perkenanmu kami mengucapkan terima kasih kepada sang peminjam tubuh hamba yang selama ini menjadi bahagia.
Bisa nonton film, bisa gini, bisa merasakan ini. Itu yang merasakan kan jiwa semua. Kembali ke yang siti, tanah, yang air, tulang, yang api, darah, yang udara, hirup. Sehingga roh suci akan kembali ke istanamu. Di mana itu? Itu yang gambarnya di sana itu, Dek. Mojopahit. Oh iya. 8 penjuru itu hasta Surya itu, Mandala Surya. Itu lambang Mojopahit. 8 penjuru sinar matahari itu. Jadi itu kumpulan roh suci itu di sana. Dan roh suci di sana kenapa itu ada dewa-dewa macam-macam itu? Karena roh suci nanti itu dalam tetap mengelola kehidupan di jagat raya ini akan kembali ke bumi, ya, menitis kepada orang-orang tertentu sesuai dengan hukum dialektika kehidupan masyarakatnya, seperti itu. Okay. Terus ini, saya kan sering mendengar ungkapan bahwa hukum Allah pasti akan berlaku. Nah, itu maksudnya bagaimana yang jadi? Hukum Allah itu yang bagaimana? Hukum Allah itu adalah suatu kepastian, ya, yang sudah jelas banget. Jelasnya itu apa? Pada ada kelahiran, ada kematian, istilah dalam hukum Allah. Ada sakit, ada tidak, ada perasaan, dan sebagainya. Itu hukum Allah. Lalu hukum Allah itu semua mempunyai karakter dan sifat. Kalau api mesti panas. Kalau air, ya itu tadi, digambarkan tadi itu air itu fleksibel, bisa mengikuti daratan dan bisa berbentuk seperti apa yang dia tempati, itu air, ya. Dan air itu sirkulasi ke bumi ini, ke jagat raya ini terus-menerus. Karena hidup itu adalah Tuhan memberi kehidupan kita dalam bentuk air itu. Misalnya, air samudera itu asin. Kenapa mengandung garam asin? Karena fungsinya samudera menetralisir benda-benda untuk menjadi murni kembali. Nah, setelah samudera itu disinari matahari, nguap. Nguap, jadi mendung toh. Jadi mendung, dikirim ke Afrika, dikirim ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana, turun menjadi hujan, memberi kesuburan lagi. Itu hukum Tuhan. Ya. Jadi lalu yang kedua, bahwa ada fisiologi yang kadang-kadang manusia terabaikan. Misalnya ada seorang yang kita cemooh, ya, padahal orang itu benar. Katakanlah orang itu salah, ya, salah misalnya, kita cemooh gitu, ya. Yang mencemooh itu benar apa salah? Kalau menurut saya keliru, ya. Mestinya bertanya dulu, kenapa saya dicemooh oleh dia? Pernahkah saya dulu mencemooh orang? Ya, mesti begitu. Dan kedua, terima kasih bahwa ada orang yang mengingatkan saya untuk saya berbuat hati-hati. Tidak mengingat cemoohan itu adalah sesuatu hal yang masih subjektif sekali. Belum positif, subjektif gitu loh, ya. Oke. Dan belum tentu demikian benar. Juga penipuan. Iya. Kalau saya menipu Mas Indra yang untung. Karena dosa Mas Indra dipindah ke tubuh saya. Itu hukum Tuhan. Itu wujud keadilan Tuhan. Iya, keadilan Tuhan di situ. Siap. Okay. Terus ini yang ada seorang anak ini, wanita nih kayaknya, dia merasa hidupnya ndak berguna begitu karena dulu orang tuanya berencana untuk menggugurkan dia gitu. Nasihat yang jadi terhadap adik gitu kira-kira bagaimana yang? Ya, kasus itu banyak bertipe-tipe macam dan bertipe-tipe peristiwa. Tapi inti dasarnya adalah tidak ada suatu kejadian yang tidak ada hukum sebab dan akibatnya, ya. Misalnya mau mengandung, pengen digugurkan karena tidak pengen punya anak, itu ya. Itu konsekuensi logisnya juga ada kepada orang itu, ya. Dan si anak tidak dosa sama sekali karena dia sudah kehendak prosesnya seperti itu. Tetapi kalau nanti misalnya hidup sukmanya itu, sukma itu masih bisa berkembang loh, Dek.
bisa berkembang. Dan ini dia mesti cari jalan, cari tempat, cari perlindungan, pengayoman begitu. Makanya sekali tempo di desa-desa itu leluhur-leluhur kita itu mengadakan selamatan ruatan, selamatan bersih desa, selamatan itu kan fungsinya seperti itu. Fungsinya itu adalah menetralisir kehidupan-kehidupan yang non-eksak, yang gaib, untuk bersama-sama berdampingan dengan kita yang hidup ini. Saya pernah mengalami di Blitar, di desa Papungan, nama aslinya Kapulungan, yang kemarin di Indra mendatangi adik saya di sana itu ya. Itu kira-kira 1 kilo di sawah sana ada sumber namanya Sumber Cangkring. Di Sumber Cangkring itu dulu itu punya gamelan loh. Gamelan itu dipelihara oleh gaib loh. Gamelan ini gamelan selendro 1 perangkat gitu di Sumber Cangkring situ. Terus kalau malam gitu ya keluar nengan rame gitu, gamelan gitu. Lah, waktu saya kecil heran saya itu, loh biasanya kalau bulan puasa itu orang-orang seniman-seniman tuh kan tahu diri, nggak mau latihan gini-gini, ya diutamakan orang-orang yang apa ada kegiatan taraweh dan lain sebagainya itu masih bunyi aja terus. Loh, ya apa sih? Terus wong anu, suarane gamelane demit ngono-ngono macam-macam gitu. Ternyata itu apa? Itu adalah gamelan gaib yang kalau mau bersih desa, pamannya besok malam bersih desa gitu. Sehari sebelumnya itu selamatan di situ. Bahasanya itu kalau di bahasa Indonesia kan, Mbah, mohon maaf sowan kami ke sini, Mbah, mohon restunya dari Sang Maha Pencipta, mau minjam gamelan karena besok itu mau wayangan bersih desa di desa, dan dalangnya itu Pak D saya. Pamit berarti ya yang iya pamit, terus supaya tanaman-tanaman di sawah itu bagus, tidak ada mentek, tidak ada ini, dan sumber-sumber air juga bagus gitu. Betul itu, saya masih ngalami sendiri. Ya bisa deh, bisa. Besok gitu dipinjam gamelannya udah lengkap. Terus pesan, sang gaib itu pesan, kalau digunakan jangan sekali-kali ada yang diganti. Tidak boleh. Ya, pakunya itu misalnya untuk ini saron-saronnya butuh paku, ini butuh, tidak boleh. Lalu kawatnya gender itu untuk ini, tidak boleh. Kawatnya gong juga tidak boleh diganti. Lah yang tukang ngegol itu anak kembar. Namanya Dugel sama Tumper. Yang bagian namanya Dugel itu tukang ngegong ini. Nah terus talinya itu gawir gini, gawir kan mikir deh. Sebelum mulai itu mikir, waduh, lagi udah ditabuh jegur glodang, gue kira wong sing di rumah bingung gitu. Diganteni deh. Setelah itu dikembalikan tuh sampai sekarang nggak boleh dipinjam. Dan dampak selanjutnya apa? Delik nih gamelan ya apa? Gunung Kelut dijeblos nih dek. Untuk nutupi gamelan itu bojo disipilih menungso. Jadi sekarang posisinya berada di 4 meter dari Sumber Cangkring, 8 meter dari Sumber Cangkring gitu.